wanita melewati atau melintasi daerah rumah kentang ini seringkali terdengar atau tercium aroma-aroma kentang dari rumah kentang tersebut. Welcome back to Ryok Channel. Kali ini kita akan membahas tema konten horor berdasarkan requestan polling di channel komunitas YouTube gua, dan pemenangnya adalah konten horor. Dan tema konten horor kali ini kita akan membahas tempat-tempat angker ada di Indonesia. Tapi sebelumnya gue juga mohon maaf karena sudah lama sekali tidak membuat konten di channel karena ada berbagai kesibukan dan sempat gue juga sakit ya beberapa minggu terakhir ini. Jadi langsung saja, inilah tempat-tempat horor angker yang ada di Indonesia. Langsung saja di cerita dunia. Dan tempat horor angker yang pertama adalah TPU Jeruk Purut. TPU Jeruk Purut ini berlokasi di Kelurahan Cilandak Timur di Jakarta Selatan. Dan konon katanya hantu yang sering kali muncul dan bergentayangan di tempat TPU Jeruk Purut ini adalah hantu pastor kepala buntung. Katanya dari cerita-cerita masyarakat gitu kan, hantu pastor kepala buntung ini seringkali muncul dan menampakkan dirinya dengan wujud kepalanya tidak ada karena kepalanya buntung itu, dan dia menenteng kepalanya itu di samping tubuhnya. Di samping itu juga masih banyak cerita horor dan mistis dan berbagai penampakan lainnya selain pastor kepala buntung di TPU Jeruk Purut ini. Dan konon katanya juga kalau sudah terdengar suara anjing menggonggong atau mengaung di daerah TPU Jeruk Purut ini, itu adalah pertanda kalau hantu pastor kepala buntung ini sudah menampakkan dirinya atau sedang berada di dekat kalian. Lalu yang kedua, tempat horor atau angker yang ada di Indonesia, yaitu Menara Saidah. Menara yang katanya sudah dikosongkan sejak tahun 2007 ini bertempat di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dan bangunan Menara Saidah ini adalah bangunan yang bergayakan Romawi atau klasik-klasik kuno begitu, dan menyimpan berbagai kisah menyeramkan di dalamnya, seperti penampakan dan lampu yang kedap-kedip atau mati menyala sendiri. Konon katanya dari cerita-cerita masyarakat begitu, seringkali ada terdengar suara-suara tangisan di dalam Menara Saidah ini. Kadang juga mereka melihat ada bunyi-bunyi seseorang atau orang-orang di dalam Menara Saidah. Dan paling sering kelihatan adalah perempuan berbaju merah yang sering kali muncul atau menakut-nakutkan manusia yang mencoba masuk ke Menara Saidah ini. Lalu kita masuk di poin ketiga, yaitu Jembatan Ancol. Mungkin kalian sering kali melihat atau menonton cerita-cerita Jembatan Ancol ini ya, kayak film Si Manis Jembatan Ancol dan sebagainya. Nah, untuk Si Manis atau untuk cerita Jembatan Ancol ini yang kita ketahui bersama kalau seringkali muncul penampakan wanita muda dan seringkali lebih mengganggu hantu ini kepada kaum laki-laki. Jadi buat kalian teman-teman laki-laki, kaum Adam, mungkin hati-hati melewati Jembatan Ancol ini karena bisa saja kita diganggu atau ditunjukkan penampakan hantu wanita muda di Jembatan Ancol ini. Lalu kita masuk di poin yang keempat, yaitu Terowongan Casablanca. Siapa yang tidak tahu dengan Terowongan Casablanca, cerita klasik kuno yang sudah lama sekali sampai dibuat beberapa film seputaran Terowongan Casablanca ini. Terowongan Casablanca ini bertempat di daerah Kuningan, Jakarta Selatan lagi. Dan tempat ini, Terowongan Casablanca ini lagi-lagi menyimpan berbagai kisah menyekam, menyeramkan, dan kisah cerita-cerita horor dari masyarakat setempat. Menurut cerita atau rumor yang beredar, yaitu Terowongan Casablanca ini dibangun di daerah kuburan massal, dan diceritakan kalau Terowongan Casablanca ini dibangun pada tanggal Desember 1991 dan diresmikan pada bulan Maret 1993. Menurut cerita-cerita yang beredar kalau banyak sekali penampakan hantu wanita korban pemerkosaan dan sering kali muncul dan menakuti manusia. Dan kadang-kadang banyak pengendara yang melewati Terowongan Casablanca ini sering sekali diganggu ataupun dihantui selama perjalanan melewati Terowongan Casablanca ini,
Kayak seringkali muncul penampakan di tengah jalan atau suara-suara aneh, suara-suara tangisan di sepanjang kita melintas di terowongan Casablanca itu. Jadi untuk kalian yang katanya untuk melewati terowongan Casablanca ini harus lebih berhati-hati dan jangan berkata-kata atau bertingkah yang tidak sopan selama melintasi terowongan Casablanca ini. Dan yang terakhir adalah Rumah Kentang. Kalian sudah tahu mungkin ya, Rumah Kentang itu pernah difilmkan ya kalau nggak salah, Rumah Kentang gitu di bioskop. Nah, rumah angker, tempat angker di Indonesia yang terakhir ini bertempat. Rumah Kentang ini di Jalan Dharma Wangsa 9, Jakarta Selatan. Pertanyaan gue, kenapa Jakarta Selatan ini seringkali banyak tempat-tempat horor atau tempat-tempat angker ya? Katanya kalau kita melewati atau melintasi daerah Rumah Kentang ini seringkali terdengar atau tercium aroma-aroma kentang dari rumah kentang tersebut. Nah, cerita-cerita dari masyarakat katanya ada seorang anak kecil yang terjatuh di dalam kuali masak begitu di rebusan kentang dan akhirnya terpanggang atau meninggal di dalam kuali rebusan kentang itu. Namun cerita itu katanya belum diketahui kebenarannya. Jadi sebatas kayak rumor atau mitos atau urban legend di daerah Rumah Kentang itu. Nah, sebutan untuk Rumah Kentang ini terkenal dan tersebar kemana-mana karena banyak terdengar atau kesaksian-kesaksian masyarakat seringkali terdengar suara-suara anak kecil yang menangis dan berteriak dari dalam Rumah Kentang itu. Dan dikatakan juga seringkali banyak bunyi-bunyi seperti orang memasak begitu. Dan tercium-tercium seperti yang gue bahas tadi, tercium-tercium bau aroma masakan kentang tersebut. Dan kisah Rumah Kentang yang gue udah bahas ini juga katanya pernah diangkat di layar lebar begitu teman-teman. Dan oke lah teman-teman, untuk konten horor kali ini sudah selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian untuk mitos-mitos atau urban legend yang sering kali kita lihat atau kita dengar dari teman-teman gitu kan? Oh, di sini tempat angker atau di sini tempat horor. Bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Gue Mario pamit undur diri. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye semuanya.